Ya. Jadi kita lanjutkan lagi materi tentang sensornya. Sensornya yang kita bahas adalah tentang infrared ya. Infrared. Sebelumnya sensor proximity, sekarang sensor infrared. Nah, sensor infrared itu adalah sensor berdasarkan sinar inframerah. Jadi kalau di fisika itu di luar magic bineu atau di luar cahaya tampak ya. Karena di luar cahaya tampak maka dia tidak tampak. Contohnya adalah sensor sensor untuk remote TV, remote AC. Itu remote TV, remote AC. Itu uh, harus pakai infrared. Ketika diklik nggak ada cahayanya tapi nyampe. Nah, itu sensor infrared. Nah, gitu. Sensor ultrasonik seperti namanya, maka dia bekerja berdasarkan suara ultrasonik ya. Suara itu kecepatannya 380 meter per sekon. Tujuannya untuk apa ini sensor ultrasonik? Untuk mendeteksi jarak. Misalkan jarak benda ke benda lainnya gitu ya. Itu jenis-jenis sensor ya. Terus apalagi sensor yang ada sensor oh ya ini sensor cahaya dibagi jadi LDR, light dependent resistor. Seperti halnya namanya resistor, maka sensor ini berdasarkan prinsip kerjanya berdasarkan resistor ya, berdasarkan resistor atau resistansi LDR ya, gitu. Udah masuk Pak Denny? Nah, jadi berdasarkan resistor. Nah, kalau resistor ini cara kerjanya agak lambat. Jadi ketika cahayanya redup, linear, secara linear. Nah, jadi ketika cahayanya redup maka nilainya misalkan 100. Ketika cahayanya sedang 200, agak terang 300, terang banget 400. Nah, jadi linear naiknya LDR. Nah, kalau fotodioda dia harus benar-benar berhadapan dengan cahaya sumber. Kalau miring dia tidak akan detect. Nah, kalau kalau sudah berhadapan dengan cahaya, ada cahaya, maka dia langsung nilainya tinggi, misalkan 500 nah gitu. Kalau cahaya hilang atau redup turun drastis 100 nah gitu. Kalau miring langsung 0. Nah, kalau lurus lagi 500 lagi ya. Itu fotodioda. Cara kerjanya berdasarkan dioda ya, dioda. Berdasarkan dioda nah, gitu. Harus tegak lurus. Fototransistor. Nah, seperti namanya ada transistornya, maka cara kerjanya berdasarkan transistor. Ya, transistor punya 3 kaki, maka fototransistor punya 3 kaki juga. Ya, cara kerjanya mirip dengan fotodioda. Dia uh, dia kena saya lupa sih. Cuman untuk penempatannya dia nggak harus tegak lurus dengan cahaya. Cahayanya dia miring tapi kena cahaya masih bisa deteksi langsung on. Cara kerjanya kalau nggak salah tetap on ya. Jadi walaupun miring kena cahaya dia langsung on. Ketika cahayanya redup atau berkurang, nah dia off, on off gitu ya. Beda sama LDR yang naik sama turunnya stabil, linear. Nah, kalau fototransistor atau fotodioda lebih drastis. Kalau ada cahaya langsung naik, kalau berkurang maka turunnya drastis juga. Kalau fototransistor miring masih bisa. Ada satu lagi namanya sensor cahaya berdasarkan IC ya. Biasa digunakan di sel surya. Nah, lebih stabil daripada LDR ataupun fotodioda fototransistor ya, lebih stabil. Nah, gitu, lebih mahal. Sensor tekanan biasanya digunakan di tekanan gas. Ini tekanan apa? Ada tekanan gas, ada tekanan air. Nah, seperti gas LPG atau gas di pabrik-pabrik atau di pipa air PDAM dan sebagainya. Ya, nah gitu ya. Nah, gitu sensor tekanan, sensor proximity. Sudah kami jelaskan sebelumnya. Jadi sifatnya ada resistif, bisa kapasitif. Sensor proximity itu. Ya. Ada sensor ultrasonik. Nah, tadi udah jelaskan juga. Sensor RPM, nah, sensor kecepatan. Nah, sensor kecepatan itu mengukur kecepatan, misalkan kecepatan mobil listrik, nah, kecepatan apalagi ya, konveyor dan sebagainya. Ya. Nah, itu sensor kecepatan. Sensor magnet untuk mendeteksi magnet. Apa ya ini tujuannya apa? Cara kerjanya? Ya, nah, saya lupa ya. Nanti berdasar pokoknya ada aja ya. Jadi bisa dicari dulu sensor magnet fungsinya untuk apa. Sensor encoder ini seperti sensor kecepatan ya. Tapi bisa untuk menyandi juga. Sensor suhu telah kita jelaskan.
ada sensor apa tadi, RTD ada termokouple, ada RTD resistansi temperatur detector, bersifat resistif, ada termistor berdasarkan transistor ya, atau LM35 berdasarkan IC. LM Terus flow meter sensor. Ini untuk mengukur kecepatan flow, seperti flow pipa air, bisa pipa air PDAM, pipa air di pabrik, pipa apa, pokoknya fluida, ya gitu. Itu flow meter sensor, ya. Kalau flame sensor berdasarkan api, biasanya di lomba robot. Misalkan mendeteksi lilin dan sebagainya. Flame sensor. Apakah ini bisa untuk mendeteksi kebakaran? Tidak bisa. Karena kalau kebakaran itu ada api baru kedeteksi, sudah kebakar baru ada deteksinya. Kalau kebakaran itu sensornya pak sensor asap. Nah, jadi sebelum ada api kan ada asapnya, itu harus dideteksi terlebih dahulu. Jadi smoke sensor. Ya, oke, itu sensor-sensornya. Itu sensor-sensornya ya. Terus ada apalagi, suhu, cahaya, sensor flow sensor, ultrasonic, sensor giroskop. Nah, giroskop itu untuk mengetahui posisi benda, misalkan dia di ketinggian berapa, atau mungkin di itu GPS-nya. Sensor giroskop itu sensor untuk mengetahui GPS ya. Sensor posisi, ada hal posisi sensor. Sensor berat, nah, load cell sensor. Nah, jadi berat benda dikonversi menjadi tegangan. Nah, jadi kan sensor tadi mengubah semua besaran menjadi tegangan ataupun arus. Nah, gitu, oke. Mungkin itu. Selain ada sensor, ada yang namanya aktuator. Nah, kalau panca indera itu adalah sensor. Kalau tangan dan kaki itu apa? Itu adalah aktuator. Dalam peralatan disebut aktuator. Itu sensor pada mobil ada TPS, mass airflow sensor. Nah, kita lanjut lagi aja ke sensor, ke aktuator. Nah, jadi aktuator aktuator itu adalah tangan kaki pada robot. Nah, aktuator itu istilahnya. Nah, jenis-jenis aktuator. Nah, sekarang jenis-jenis aktuator itu apa? Secara umum yang biasa digunakan adalah motor DC. Berputar, pasti geraknya berputar. Garret motor DC tapi diberi gear. Motor servo. Nah, motor servo itu untuk lengan robot. Jadi lengan robot kan geraknya nggak berputar, tapi lurus ke atas, lurus ke samping, membentuk sudut 30 derajat dan sebagainya. Itu menggunakan motor servo. Nah, ya tidak berputar. Ada smart servo juga. Ada motor stepper. Kalau motor stepper geraknya seperti di printer. Nah, jadi crack. Nah, lebih presisi motor stepper itu ya. Terus motor linear geraknya lurus atau mundur, maju atau mundur ya. Itu sensor linear. Solenoid itu bisa solenoid valve. Nah, jadi solenoid valve contohnya keran kamar mandi itu kan kita menghidupkan, mematikannya dengan tangan, diputar, ada kerannya. Nah, kalau pakai listrik gimana cara kerjanya? Harus menggunakan alat. Nah, alatnya adalah solenoid valve. Jadi dengan tegangan dikasih baterai, maka valve-nya akan nutup, airnya mampet. Nah, gitu. Tidak, tegangnya di nol kan, airnya nyala. Itu solenoid valve. Salah satu kerjanya sensor aktuator solenoid seperti itu. Solenoid, nah gitu. Nah, terus muscle wire gunakan tangan robot. Nah, pneumatik. Nah, ini bukan sensor listrik, ini sensor berdasarkan air, hidrolik, pneumatik. Kalau pneumatik itu biasanya sensor berdasarkan tekanan udara. Biasanya di mobil-mobil yang bagus, bis wisata, ketika ngerem atau ketika buka pintu ada suara ces. Itu sensor berdasarkan pneumatik ya. Jadi tekanan udara.
Kalau hidrolik itu sensornya tekanannya bukan udara tapi oli, cairan. Nah, oli atau cairan. Contohnya apa ya? Saya kurang tahu juga kalau hidrolik. Kalau pneumatik ya ada suara ces itu berarti aktuator pneumatik ya. Nah, gitu. Nah, ada juga sensor solenoid juga bisa digunakan untuk kunci pintu. Nah, jadi seperti yang di TV-TV dengan sidik jari maka kunci pintu akan buka, dengan suara open akan buka. Nah, itu kan cara kerjanya berdasarkan listrik. Nah, maka harus pakai aktuator, yaitu aktuator solenoid door lock ya. Jadi membuka pintu, menutup pintu pakai listrik, aliran listrik. Nah, gitu. Nah, terus aktuator itu apa saja yang yang biasa digunakan yang itu, dan masih banyak lagi aktuator jenisnya dan selalu diupdate dan diperbarui ya. Jadi ilmu-ilmu itu kan selalu update. Nah, mungkin itu Mas. Jadi mungkin itu yang dapat kami sampaikan ya. Misal kalau ada pertanyaan silakan. Tahiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.